Selamat pagi semua. Di sini saya Apasnita Silitonga akan melakukan keterampilan mengajar variasi mengenai analisis besar fisik pada gerak melingkar dengan laju konstan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nih, bagaimana nih kabar-kabar anak-anak nih semuanya nih? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah baik, Bu. Di kelas ini hadir semua nggak? Hadir, Bu. Hadir. Bagus. Oh iya ya, tugas yang minggu kemarin dikumpul hari ini ya, jangan lupa di akhir pembelajaran kita. Dan kalian tahu kan kita sekarang ini mau belajar apa? Kemarin kan Ibu udah ngasih tahu tuh. Belajar fisika, Bu. Ya, judul materinya apa, Messi? Gerak parabola ya, Bu, kalau tidak salah. Messi belajar kok semalam. Oh, bagus. Kalau gitu, Ibu mau nanya nih ke Messi nih. Coba Messi baca nih judul Ibu yang di layar Messi apa? Analisis besaran fisika pada gerak melingkar dengan laju konstan. Oke. Coba Ibu tanya dengan Tinur. Coba. Ya, Bu. Apa nih yang kamu lihat di layar kamu nih? Gerak melingkar. Oke, menurut kamu apa sih gerak melingkar itu? Yaitu gerak yang berupa lintasannya melingkar. Nggak, yang lain menurut kamu yang lain? Gerak yang membentuk lintasan parabola. Iya, Bu. Kalau Pendapat, Bu. apa, Juni? Pendapat dengan Messi, Bu. Lintasannya membentuk lingkaran, parabola. Oke, semua jawaban kalian benar nih ya. Lihat kita baca di slide Ibu yang selanjutnya. Coba bagi Uni untuk membaca slide Ibu nih. Pada Uni? Melingkar adalah gerak yang lintasannya mempunyai pusat kelengkungan dengan radius kelengkungan tetap. Contoh gerak-gerak melingkar misalnya gerak roda, mobil bergerak menikung pada belokan, gerak bumi mengelilingi matahari, bulan melingkar mengelilingi matahari, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Messi nih, atau Tindur, atau yang lain nih, dalam kehidupan sehari-hari kan seperti mobil, sepeda, atau rotasi pada bumi itu kan gerak melingkar. Seperti itulah gerak melingkar di kehidupan sehari-hari. Ini seperti Ibu tampilkan pada video ini. Coba kalian perhatikan. Apakah bisa dilihat? Enggak, Bu. Videonya berapa tidak bisa dilihat? Videonya tidak berjalan, Bu. Nggak bisa bergerak. Nah, atau ini? Apa kalian melihat mobil yang Jalan, berdiri Bu. ini? Bisa, Bu. Nah, pada video mobil ini, pada bagian roda, pada bagian mobil itulah yang disebut gerak melingkarnya. Sedangkan kita lihat pada video, lihat ini. Di sepedanya, Bu. Di sepedanya, maksudnya di rodanya. Oke, bagus. Dari gerak melingkar tuh jadinya tuh banyak di kehidupan sehari-hari kita ini kita lihat gerak melingkar seperti roda pada sepeda, roda pada mobil, rotasi pada bumi. Itulah gerak melingkar yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Ini selanjutnya pada slide kedua. Gerak melingkar baturan adalah gerak suatu benda yang memenuhi lintasan, melingkar dengan besar kecepatan tetap dan percepatan sudutnya adalah 0, yaitu konstan. Berarti dalam kecepatan konstan ini, dalam geraknya itu dia tidak pada suatu waktu cepat ataupun suatu waktu lambat. Jadi dia tuh gerak melingkarnya beraturan. Seperti rumusnya ini W sama dengan tetap. Selanjutnya,
Dari nilai W yang telah diturunkan pada posisi sudut tiap saat dengan menggunakan definisi kecepatan sudut, seperti kita lihat pada rumus ini untuk kita mengetahui dalam kecepatan sudutnya, yaitu W sama dengan theta. Theta per theta T, W sama dengan theta 0 tambah WT. Jangan kita ketahui theta yaitu posisi sudut dengan satuan rad, dan theta 0 yaitu posisi sudut awal dengan satuan rad, dan W kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon, dan T-nya yaitu waktu dalam sekon. Selanjutnya, Pak coba Tinur untuk membaca slide Ibu. Tinur? Baik, Bu. Percepatan sudut. Benda yang bergerak melingkar memiliki kecepatan sudut V. Apabila kecepatan sudut semakin besar, maka benda akan mengalami percepatan sudut, yaitu alfa. Sehingga percepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Di mana A sama dengan alfa sama dengan delta W per delta T. Alfa sama dengan W2 dikurang W1 per T2 dikurang T1. Di mana keterangannya alfa percepatan sudut radian per sekon kuadrat. Sedangkan W kecepatan sudut radian per sekon. Dan T selang waktu sekon. Oke, bagus. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita dapat mengetahui suatu kecepatan sudut pada gerak melingkar ya anak-anak ya. Dan untuk misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita ingin melihat kecepatan sudut pada sebuah mobil. Apakah Messi tahu apakah kita bisa menghitung kecepatan sudut pada mobil, Messi? Messi? Baiklah, kalau tidak Messi yang tidak. Iya, Bu, iya. Messi, apakah kita dapat mengukur kecepatan sudut pada roda mobil? Bisa, Bu. Nah, kalau menurut kamu apakah dalam menentukan kecepatan sudut pada mobil agak rumit atau tidak? Tergantung, Bu. Nah, kalau bagaimana dengan Uni? Uni? Apa, Bu? Nah, tadi kan Messi berkata bisa mengukur kecepatan sudut pada roda mobil nih. Nih, menurut kamu apakah bisa mengukur kecepatan sudut pada roda mobil? Uni? Bisa, Bu. Oke, benar. Selanjutnya, Ibu akan membuka slide Ibu. Selanjutnya, nih, coba Uni baca. Sepertinya Uni ada kendala jaringan. Bu. Maaf. Saya aja, Bu. Oke, sekarang Ibu suruh Juni. Ayo Juni, baca. Pada slide ini, besaran kecepatan linear pada gerak melingkar beraturan adalah 0. Namun, arah kecepatan linear berubah setiap waktu. Perubahan arah ini menyebabkan adanya selisih kecepatan linear. Selisih kecepatan dalam selang waktu tertentu selalu menuju pusat lingkaran. Nah, seperti pada gambar ini kita lihat ya, ini dia akan menuju pada pusat lingkaran karena dia akan tetap membentuk lingkaran ini ya. Walaupun seperti roda mobil, kita lihat misalnya bagian ini bagian pusatnya, dia akan tetap membentuk lingkaran pada mobil itu. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya, coba pada Juni kembali Ibu suruh baca.
Selisih atau perubahan arah kecepatan linear pada selang waktu tertentu menyebabkan adanya percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran yang disebut dengan percepatan sentripetal dengan rumus A. Kecepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R, atau bisa kita tulis V sama dengan omega dikali R. Selanjutnya, kecepatan sentripetal atau AS sama dengan omega kuadrat dikali R, karena omega sama dengan 2pi per T. AS sama dengan 4pi kuadrat dikali R per T kuadrat. Nah, benar. Ini seperti yang kita tahu, rumus ini seperti kita lihat pada gambar bagian ini. Nih, kita bisa mendapatkan rumus tersebut dari kita lihat-lihat pada gambar ini, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana selisih perubahan arah kecepatan linear pada selang waktu tertentu pada kecepatan sudut. Selanjutnya, Ibu akan memperagakan ini supaya kalian lebih jelas, seperti Ibu mengikat batu pada tali, yaitu ketika Ibu putar, ini titik pusatnya di sini ya, anak-anak. Ibu putar, apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ketika Ibu putar seperti ini, bola pada posisi yang sama. Bola pada posisi yang sama, berpindah tempat dari kita berputar ini berpindah tempat. Ketika kita putar, dia tadi ke sini itu berpindah jarak antara titik pusat, yaitu dengan kecepatan konstan. Bola dapat berputar melingkar secara teratur karena adanya kecepatan dan lintasan yang konstan. Dan pada bagian ini juga kita bisa memperoleh gaya sentripetal, yaitu pada batu yang Ibu putar ini kita merasa tertarik oleh batu tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sepertinya waktu kita akan habis dan akan kalian lanjutkan dengan jadwal pelajaran kalian selanjutnya. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberi kalian tugas. Apakah tugasnya kelihatan? Enggak, Bu. Coba di slide-nya dibesarin, Bu. Ya. Apakah kelihatan? Nah, sudah, Bu. Nah, ini tugas ini Ibu terakhir kumpul pada pertemuan kita selanjutnya, seperti sekarang ini. Tugas bila dikumpul di akhir pembelajaran, dan tugas yang kemarin yang Ibu berikan dikumpul nanti ya pada ketua kelas akan kumpul ke meja Ibu. Nah, dan demikianlah pembelajaran Ibu pada hari ini. Maaf jika Ibu menjelaskannya kecepatan atau kalian merasa kurang paham. Ibu akhiri, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Demikianlah keterampilan mengajar yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.